Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi kelas 10 tentang mata pelajaran fikih kelas 10 semester 1 dalam melaksanakan ujian akhir semester media pembelajaran inovatif dengan dosen pengampu Bu Haja Laila Badria MPDI. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Mahsani, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 dengan NIM 2019050501011. Supaya tidak panjang lebar, saya akan langsung menjelaskan materinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian toharoh. Nah, toharoh berasal dari bahasa Arab. Dari kata toharoh berasal dari kata bahasa Arab, yaitu yang bersamaan dengan kata an-nadhafah. An-nadhafah itu artinya bersih. Misalkan contoh untuk kayak kata-kata hadis, an-nadhafatul minal iman, kebersihan adalah iman. Jadi taharah itu sama dengan an-nadhafah, yaitu bersih dari segala bentuk kotoran, baik yang kasat mata ataupun najis, sebagaimana najis ataupun yang tidak. Sedangkan menurut istilah adalah melaksanakan ritual ibadah, sesuatu ibadah yang dapat menjadi penyebab diperbolehkan mendirikan sholat. Jadi toharoh ini salah satunya menyebabkan kita bisa melakukan ibadah-ibadah seperti sholat dan hal-hal yang lainnya dengan yang berhubungan dengan toharoh. Nah, alat-alat metodenya seperti wudhu, tayamum, mandi dan lain sebagainya. Dan untuk kedua, saya akan menjelaskan tentang alat toharoh. Nah, alat toharoh ada dua, yaitu air dan alat bersuci yang lain. Saya akan menjelaskan tentang air dahulu. Nah, air dibedakan menjadi 4. Yang pertama, air suci mensucikan dan tidak makruh digunakan. Yang kedua, air suci mensucikan tetapi makruh digunakan. Yang ketiga, air suci yang tidak mensucikan. Dan yang terakhir, air yang terkena najis. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan tentang air suci mensucikan dan tidak makruh digunakan. Seperti apa air suci yang mensucikan tapi tidak makruh? Apa sih tidak makruh? Itu maksudnya tidak makruh tuh kita makruh itu kayak kita pakai ini nggak apa-apa gitu loh. Kalau nggak pakai ini nggak apa-apa juga, nggak dosa gitu loh. Nggak ada larangan seperti itu. Makruh. Kita boleh makruh itu kayak gak ada larangan, tapi kita kalau nggak pakai itu nggak apa-apa, seperti itu. Baik, maaf. Air suci mensucikan dan tidak makruh digunakan. Yaitu salah satu contohnya yaitu adalah air mutlak. Air mutlak adalah air yang tidak memiliki identitas yang menetap, seperti air sumur, air laut, air sungai yang terlalu tetap lah, namanya air mutlak yang tidak akan selalu berubah. Nah, contoh-contohnya itu ada 7. Yang pertama, air laut, air sungai, air sumur, air hujan, air sumber, air es, dan air embun. Baik, selanjutnya yaitu air suci mensucikan tetapi makruh. Salah satunya yaitu kepada air yang panas terhadap terik matahari. Kenapa disebabkan karena makruh? Karena panas. Misalkan kita akan kalau memakai air yang panas itu akan menyebabkan kepada kulit kita tuh kayak sakit, kepanasan seperti itu. Makanya dikategorikan makruh. Dan untuk yang ketiga adalah air suci yang tidak mensucikan. Nah, air suci yang tidak mensucikan ini ada 2. Yang pertama, air mustakmal yang digunakan untuk menghilangkan najis yang sebelumnya.
walaupun sifatnya tidak berubah gitu, seperti itu. Yang kedua, air yang berubah salah satu sifat, warna, rasa, atau hanya disebabkan tercampur oleh benda yang suci. Contoh kayak apa, air teh gitu kan, kita sudah tercampur dengan itu kan air suci, boleh diminum tapi tidak bisa untuk mensucikan untuk bertoharoh, karena sudah tercampur dengan hal-hal yang suci. Air kopi seperti itu. Kayak apa lagi, kayak minyak wangi seperti itu. Yang terakhir adalah air yang terkena najis, yang contohnya tuh air yang kurang dari 2 kula. Yang 2 kula ini hitungannya tuh 174.580 liter seperti itu. Baik, untuk langsung ke pembahasan keduanya, itu adalah alat bersuci lain. Nah, alat bersuci lain itu yaitu debu yang tidak mustakmal, alat penyama yang memiliki rasa pahit atau pedas, dan batu istinja yang tidak dimuliakan, seperti ya kayak yang batu kan ada yang disembah-sembah gitu kan, ada itu jangan dibuat untuk bertaharah seperti itu. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang metode menghilangkan najis. Nah, metode menghilangkan hadas, metode menghilangkan hadas yang pertama adalah wudhu. Wudhu secara bahasa adalah sebutan bagi suatu pekerjaan yang mencakup fardu dan sunnah, sedangkan secara istilah sebutan untuk pembahasan beberapa anggota tubuh dengan niat dan metode tertentu. Nah, hal-hal yang harus diketahui tentang wudhu. Pertama, syarat wudhu. Nah, syarat wudhu tuh gimana? Seperti seperti Islam, tamyiz, suci dari haid dan nifas, tidak ada sesuatu yang mencegah sampainya air pada kulit, dan tidak ada bedah di anggota tubuh yang dapat berubah sifat air seperti bekas minyak di tangan. Hanya saja menurut sebagian ulama hal itu tetap diperbolehkan. Selanjutnya, mengetahui kefarduan wudhu, maksudnya yang harus tidak berwudhu, mana yang harus diwudhuin itu mana, seperti itu. Yang ketujuh, tidak meyakini sunnah pada kefarduan wudhu. Jadi jangan meyakini yang sunnah itu fardu gitu. Yang kita meyakini bahwasanya sunnah adalah sunnah. Gak boleh menganggap sunnah itu fardu, harus kalau nggak dilakuin tuh kita batal, nggak boleh. Dan 8 adalah menggunakan air suci dan mensucikan seperti air mutlak seperti yang saya sudah jelaskan, dan menghilangkan najis ainiyah sebelum mengalirkan air pada seluruh anggota wudhu, dan niat yang jelas. Yang selanjutnya, berlangsung niat secara hukmi sampai selesai berwudhu, tidak menggantungkan niat atas sesuatu, dilakukan setelah masuknya waktu sholat bagi orang yang selalu berhadas, dan berkesinambungan bagi orang yang selalu berhadas. Nah, seperti itu untuk syarat-syarat wudhu. Yang selanjutnya adalah rukun-rukun wudhu. Pertama, niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan berserta kedua siku-siku. Keempat, mengusap sebagian kulit atau rambut kepala, membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki, dan terakhir tertib. Yang selanjutnya adalah sunnah wudhu. Saya akan menjelaskan untuk beberapa. Yang pertama, membaca basmalah pada permulaan wudhu, seperti contoh membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke dalam wadah yang memuat air yang kurang dari 2 kula. Yang ketiga, bersiwak. Yang keempat, berkumur dengan menggunakan tangan kanan. Nah, seperti contoh seperti itu. Tanda seperti mengusap telinga atau mulingnya sebanyak 3 kali, itu termasuk sunnah wudhu. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, yang sesuatu keluar dari kubul atau dubur, itu pasti yang termasuk hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang kedua, hilangnya akal disebabkan tidur. Jadi misalkan kita tidur pada saat kita memiliki wudhu, pas kita bangun sudah itu wudhu sudah
sudah batal, kita harus berwudu lagi. Itu. Atau yang ketiga, menyentuh kubul atau lubang dubur dengan telapak tangan. Sini. Itu juga akan membatalkan wudu. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mandi, metode menghilangkan hadas yang selanjutnya. Menurut bahasa, yaitu mengalirkan air pada sesuatu yang secara mutlak. Sedangkan pengertian mandi menurut istilah ahli fikih yaitu mengalirnya air pada seluruh badan dengan niat tertentu. Sebab-sebabnya yang mewajibkan mandi ada dua jenis atau aliasnya dua macam lah. Sebab pertama yaitu dialami oleh laki-laki dan perempuan. Contohnya bersetubuh seperti itu, keluarnya air mani dan mati. Dan yang kedua, sebab yang kedua adalah dialami oleh perempuan saja, seperti contoh haid, nifas, dan melahirkan. Baik, metode menghilangkan najis yang selanjutnya yaitu adalah tayamum. Secara bahasa yaitu adalah kesengajaan atau al-kasdu. Sementara menurut syara yaitu mendatangkan debu yang suci sampai ke wajah dan kedua tangan sebagai ganti wudhu, mandi, dan membasuh anggota dengan syarat-syarat tertentu. Nah, syarat-syarat tertentunya yaitu adalah adanya halangan bagi bepergian atau sakit, waktunya sholatnya telah masuk. Jadi pas bepergian, pas waktu sholat kita tuh gak ada, kita kayak tuh kayak naik pesawat seperti itu, perjalanannya panjang. Jadi kita harus menggunakan dengan metode tayamum. Sesudahnya waktu sholat masuk baru mencari air terlebih dahulu. Misalkan airnya tidak ada, kita misalkan nggak nemu, ya contohnya seperti di pesawat seperti itu, kita kan nggak bisa nemu kayak air di pesawat tuh. Kita harus memakai tayamum, pakai debu. Berhalangan menggunakan air, contoh kalau salah satu anggota tubuh yang harus dikenakan air, yang harus terkena air, ada kayak luka apa gitu, yang kalau kena air itu harus kalau kena air itu tambah sakit, tambah parah, itu kita diperbolehkan menggunakan tayamum dan menggunakan debu yang suci. Dan kita tidak boleh menggunakan sebarang debu, harus benar-benar debu yang suci dan tidak yang tidak terkena najis sama sekali, seperti itu. Baik, untuk terima kasih yang sudah menyimak penjelasan materi kelas 10 semester 1 yang untuk melaksanakan ujian akhir semester media pembelajaran inovatif ini. Apabila ada kesalahan dari tutur kata ataupun kayak hal yang lain, saya mengucapkan meminta maaf sebesar-besarnya karena saya membuat video ini tanpa ada persiapan sama sekali. Kayak misalnya persiapan untuk ngomongnya kayak gimana, caranya gimana, itu masih belum siap. Tapi untuk saya melakukan ini untuk untuk melaksanakan tugas ujian akhir semester media pembelajaran inovatif. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.